Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, 4 pengemis Pulau Ras mengakui kehebatan lelaki bercadar yang dibantu pria gondrong, dan mereka pun kabur. Akankah mereka akan dikejar? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. "Pengecut, kalian mau kemana?" bentak pemuda rambut gondrong. Dia hendak bergerak ke pintu guna menghalangi, tapi langkahnya tertahan sewaktu laki-laki bercadar itu didengarnya berseru, "Biarkan saja mereka pergi." Sesaat kemudian, 4 pengemis Pulau Ras itu pun lenyap dari pemandangan. "Ih, aku tak mengerti, mengapa kau membiarkan mereka pergi begitu saja?" kata si pemuda. "Keempatnya kan menginginkan jiwamu, dan yakinlah bahwa pada suatu hari kelak mereka akan muncul lagi untuk membunuhmu. Soal nanti, biar kita pikirkan nanti, sahabat muda. Mari kita duduk dulu melepaskan dahaga," jawab Untung Pararean lalu duduk di kursi. Si pemuda menggaruk-garuk kepalanya dan mengambil tempat duduk di hadapan Untung Pararean. "Terima kasih ya atas pertolonganmu," kata Untung Parareannya sesudah Aki Krono datang membawakan minuman dan hidangan untuk mereka. "Hah, lupakan hal itu sobat. Jawab dulu pertanyaanku. Apakah kau si cadar hitam atau bukan?" Untung Pararean meneliti para si rambut gondrong sejenak lalu berkata, "Aku akan jawab kalau terlebih dahulu kau menerangkan siapa kau adanya." "Namaku Wiro. Aku kebetulan saja berada di kota ini." Untuk kedua kalinya, Untung Pararean meneliti paras pemuda di hadapannya. "Apa kau bukannya Wiro Sableng, orang yang berjuluk Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Si pemuda tertawa perlahan. Untung Pararean dengan serta-merta berdiri. Belum sempat dia hendak menjurah memberi hormat, pemuda itu sudah menarik tangannya. Apa-apaan nih? Lupakan segala macam peradatan. Aku yang muda yang sebenarnya harus memberi hormat padamu. Nama besarmu sudah sejak lama ku dengar, Pendekar 212. Meskipun tadi kau menerangkan kehadiranmu di Linggo Progo ini adalah satu kebetulan, tapi aku tidak yakin. Di mana kau muncul pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Katakan saja terus terang, kita tahu sama-sama dari satu golongan." Pemuda rambut gondrong yang memang adalah Pendekar 212 Wiro Sableng adanya tertawa kecil. "Hahaha, sebetulnya aku tengah mencari seorang penculik anak perawan. Seorang anak kepala kampung telah diculik oleh bangsat bermuka iblis bernama Tunggul Gawe-Gawe, bergelar Iblis Tangan Panjang. Kau pernah dengar tentang dia?" Untung Pararean mengangguk. "Sudah sangat lama, sekitar 16 tahun yang silam," katanya. Lalu diceritakannya tentang pertempurannya melawan sepasang golok maut kepala rampok hutan dadakan yang hendak menculik keponakan Sri Baginda. Ketika penculikan itu digagalkan oleh Untung Pararean, sepasang golok maut kemudian meminta bantuan Iblis Tangan Panjang. Namun Iblis Tangan Panjang ini pun berhasil dikalahkan oleh Untung Pararean. Penuturan itu mengingatkan Untung Pararean pada riwayatnya sendiri. Pada Wiro sama sekali tak diceritakannya kalau keponakan raja yang ditolongnya adalah perempuan yang kemudian menjadi istrinya dan selanjutnya mendatangkan penderitaan dalam kehidupannya. "Menurut penyelidikanku, Bang, penculik itu melewati kota ini, makanya aku datang ke sini."
Manusia macam iblis tangan panjang itu patut dilenyapkan dari muka bumi, ujar Untung Pararean. Nah, sekarang kau terangkanlah dirimu, kata Wiro Sableng sambil meletakkan cangkir minuman ke atas meja. Aku Untung Pararean, berasal dari Gunung Bromo, menerangkan bekas perwira kerajaan itu. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi, kata Wiro pula. Apakah kau sebenarnya orang yang berjuluk si cadar hitam atau bukan? Untung Pararean menggeleng. Lantas, mengapa kau menutupi wajahmu dengan kain hitam macam begini? Itu tak dapat kuterangkan padamu, jawab Untung Pararean. Pendekar 212 Wiro Sableng tersenyum. Apakah kau juga tak bakal menerangkan kenapa kau mengkhawatirkan keselamatan gadis cantik berpakaian pengemis tadi itu? Untung Pararean tertegun sejenak. Akhirnya tanyanya, sahabat muda, apakah kau bisa kupercaya? Wiro Sableng kerenyitkan kulit kening dan tak menjawab apa-apa. Sampai akhirnya Untung Pararean berkata, paras gadis itu mengingatkan aku pada seseorang. Siapa seseorang itu? Tanya Wiro lagi ingin lebih jelas. Istriku, parasnya sama sekali. Dan istrimu sudah meninggal? Untung menggeleng. Dia lenyap 16 tahun yang silam bersama anakku, seorang perempuan. Pertama kali aku melihat wajah gadis tadi, hatiku berdebar dan aku mendapat firasat bahwa dia adalah anakku yang lenyap itu. Wah, agaknya kau mempunyai riwayat yang hebat, sobat. Bukan hebat, tapi penuh penderitaan lahir batin, saut Untung Pararean. Wiro menatap kain penutup wajah laki-laki di hadapannya seakan-akan coba menembusi untuk mengetahui wajah yang bagaimanakah sesungguhnya yang tersembunyi di balik kain hitam itu. Sebenarnya, riwayatmu tak ada sangkut pautnya denganku, apalagi kita barusan saja kenal. Tapi, bila kau dapat menuturkan padaku, aku akan gembira sekali. Untung Pararean tersenyum pahit. Lain kali, mungkin baru bisa kuceritakan padamu sobat muda. Aku tak punya banyak waktu. Kau mau kemana? Tanya Wiro cepat. Menyusul keempat orang tadi untuk mencari tahu siapa sesungguhnya gadis itu. Tapi dia sendiri sudah menerangkan bahwa dia adalah anaknya pengemis sakti muka bopeng. Hal itu memang membuat hati Untung Pararean meragu. Namun nalurinya meyakini bahwa pengemis cantik ayu adalah anaknya. Kalau tidak, bagaimana parasnya bisa begitu persis seperti Sri Kemuning, istrinya yang melarikan diri itu? Kalaupun nanti terbukti dia bukan anakku yang lenyap, itu tak jadi apa, karena aku masih punya maksud lain untuk menyusul 4 pengemis dari Pulau Ras itu. Ada piutang lama yang harus kutagih pada guru mereka, yaitu pengemis sakti muka bopeng. Habis berkata begitu, Untung Pararean menjura di hadapan pendekar 212 Wiro Sableng, lalu meletakkan beberapa mata uang di atas meja dan bertindak ke pintu. Masih beberapa langkah dia akan mencapai pintu, satu bayangan hitam berkelebat yang disusul dengan bentakan nyaring membuat rumah makan itu bergetar. Hai, manusia bercadar hitam, kalau kau berani bergerak satu langkah lagi, pecahkan kepalamu. Untung Pararean dan juga pendekar 212 Wiro Sableng terkejut. Ketika keduanya memandang ke tengah ruangan, kelihatannya seorang laki-laki berbadan tegap mengenakan pakaian hitam-hitam berdiri di situ. Wajahnya ditutup dengan selai cadar hitam dan hanya kedua matanya saja yang kelihatan. Kau, suruh orang itu saya menunjuk tepat-tepat pada Untung Pararean. Kau yang berani-berani mengenakan cadar seperti yang kupakai layak menerima hukuman dari aku si cadar hitam. Wiro dan Untung Pararean meneliti orang itu dari kepala sampai ke kaki. Ternyata inilah manusianya yang berjuluk si cadar hitam yang menjadi musuh pengemis sakti muka bopeng. Sayang sekali kau datang terlambat, sobat. Pendekar 212 Wiro Sableng buka suara dan membuat si cadar hitam kerenyitkan kening. Sebelum dia meneruskan, cadar hitam sudah membentak. Bocah berambut gondrong, katakan apakah kau kerabatnya Kunyuk yang satu ini? Juga katakan apakah kau mau minta hajaran pula? Wiro Sableng tertawa gelak-gelak.
Melihat keadaan, akankah terjadi pertarungan di antara mereka? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.